Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, teman-teman serta Bu Clara. Izinkan kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan apa yang kami sampaikan, yaitu tentang demokrasi dan hak-hak asasi manusia dengan judul Accessible India Campaign sebagai upaya pembunuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas, studi kasus aksesibilitas publik di Delhi. Berikutnya. Sebelum kami membahas lebih dalam, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari saya, nama saya Tami Putri Ramadhani dengan NIM 021, dan ada teman saya atas nama Ketut Nova dengan NIM 015, ada Putu Gari dengan NIM 016, Bagus Surya dengan NIM 022. Selanjutnya, nah untuk latar belakang akan dibahas oleh Nova, silakan. Baik, apakah suaraku sudah terdengar? Baik, pertama di sini saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. World Health Organization mendefinisikan disabilitas sebagai kondisi yang mempengaruhi fungsi fisik, mental, sosial, dan sensorik seseorang dan membatasi kemampuan individu untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam masyarakat. Nah, keberadaan penyandang disabilitas dalam sebuah kelompok masyarakat seringkali tidak terlihat karena jumlah yang relatif kecil dibandingkan kelompok masyarakat lainnya. Sehingga persoalan tersebut menjadi perhatian global dan telah diatur dalam Convention on the Right of Person with Disability atau CRPD yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2006. Dalam pasal 9 CRPD mewajibkan negara pihak untuk menjamin aksesibilitas bagi penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya. Nah, India sebagai salah satu negara pertama yang meratifikasi CRPD pada tahun 2007 menunjukkan komitmennya dengan mengesahkan The Right of Person with Disability pada tahun 2016. Begitu juga Kementerian Keadilan Sosial dan Pemberdayaan meluncurkan kampanye India Accessible pada 3 Desember 2015. Program ini menargetkan peningkatan aksesibilitas pada 3 sektor utama, yakni lingkungan binaan, sistem transportasi, serta ekosistem informasi dan komunikasi. Campaigns India Accessible telah menyalurkan dana lebih dari 300 crore sejak tahun 2006 dengan parameter yang telah ditetapkan dalam kampanye. Namun pelaksanaan kampanye ini masih jauh dari kata ideal, terutama dalam konteks perkotaan. Sehingga dalam paper kami uh, memberikan rumusan masalah yaitu bagaimana Accessible India Campaigns mampu menjawab pemenuhan hak disabilitas dalam akses akses aspek aksesibilitas publik di Delhi, India dengan perspektif social model of disability dan inklusif. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Nova. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori. Teori apa sih yang digunakan untuk membahas isu ini? Kita menggunakan teori social model of disability. Jadi teman-teman dan Bu Clara juga bisa lihat, ini ada salah satu gambar. Ini adalah Mike Oliver yang menemukan tentang teori ini. Jadi beliau ini adalah salah satu juga penyandang disabilitas. Mike Oliver ini menekankan bagaimana sih cara mengatasi disabilitas yang mulanya sebelumnya itu fokus memperbaiki individu dan akhirnya beralih ke memperbaiki masyarakat. Nah, teori ini tuh menjelaskan jika disabilitas itu pada dasarnya bukan akibat karena gangguan fisik, melainkan karena dampak struktur sosial yang tidak inklusif. Serta perbedaannya itu antara kondisi tubuh, ada impairment, dan hambatan sosial disability. Jadi mungkin saya juga izin menjelaskan kayak gimana sih teori ini secara gampangnya seperti ini. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat, jika misalnya ada orang yang menaiki tangga, seorang disabilitas itu menaiki tangga, kalau model medis itu akan fokus bagaimana cara membuat individu secara fisik itu dapat menaiki tangga. Tapi kalau misalnya dari teori ini, kita akan mencoba membuat menaiki tangga yang tidak perlu. Jadi seperti dengan mengganti tangga dengan jalan yang dapat diakses dengan kursi roda. Jadi maksudnya itu kita menyiapkan lingkungannya secara sosial, bukan dari fisik orang yang disabilitas. Nah, sejelas-jelasnya, impairment itu merupakan kondisi fisik dan mental, sedangkan disability itu kondisi hambatan yang tidak akan muncul ketika masyarakat tidak inklusif. Nah, kita juga ada indikator, 7 indikator teman-teman. Bisa next.
Ini 7 indikator yang kita akan bahas. Yang pertama adalah aksesibilitas perubahan dalam lingkungan fisik dan sistem yang mematikan aksesibilitas untuk semua orang. Kedua, memastikan penyandang disabilitas itu diikutsertakan dalam semua aspek kehidupan sosial, politik, dan ketiga, penghapusan prasangka buruk terhadap penyandang disabilitas atau menghilangkan diskriminasi. Keempat, memberikan kontrol penuh pada penyandang disabilitas atas kehendak hidup mereka. Kelima, ikut dalam kegiatan masyarakat dengan partisipan. Selanjutnya, keadilan sosial dan kesetaraan, serta yang terakhir adalah perubahan sikap masyarakat dengan menciptakan lingkungan masyarakat yang inklusif. Terakhir itu universal design yang melahirkan produk untuk semua orang tanpa terkecuali atau bahkan memandang kemampuan seseorang. Nah, setelah teori kita akan beralih ke konsep apa sih yang kita akan gunakan. Next. Nah, kita akan menggunakan konsep inklusivitas. Konsep ini tuh awalnya berkembang dari adanya prinsip-prinsip hak asasi manusia yang tertuang setelah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948. Inklusivitas itu bisa dimaknai dengan konsep yang menekankan atas pentingnya semua individu untuk terlibat dalam aspek kehidupan, bukan hanya sekedar akses secara fisik ya, tetapi lebih memandang dari segi sosial, kebijakan, serta budaya. Nah, itu teori dan konsep yang kita akan gunakan. Selanjutnya akan dijelaskan tentang pembahasannya oleh teman saya. Baik, terima kasih Tami atas penjelasannya. Sekarang dari Salindia ini saya akan langsung menjelaskan terkait dengan Accessible India Campaign. Sebelum kita lanjut ke studi kasus, pertama kita harus melihat apa sih itu Accessible India Campaign. Tadi juga sudah sempat disebutkan di latar belakang, Accessible India Campaign itu adalah sebuah kampanye nasional yang diluncurkan pada tanggal 3 Desember 2015 dan digagaskan untuk menangani tantangan-tantangan terkait dengan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di India. Nah, ini juga muncul sebagai respons dari kurangnya Undang-Undang Disabilitas tahun 1990-an yang digagaskan oleh India, yang pada saat itu dipandang kurang menjawab tantangan dari aksesibilitas publik. Nah, kampanye ini memiliki fokus kepada 3 bidang utama, seperti yang tadi dibilang oleh Nova. Yang pertama yakni infrastruktur binaan, itu memastikan gedung dan fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, kantor, tempat ibadah, dan lainnya, itu bebas dari hambatan fisik. Selanjutnya, transportasi publik, yakni menjamin transportasi seperti pesawat, bus, kereta api, dan taksi dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Kemudian ekosistem informasi dan komunikasi, di mana pemerintah itu menyediakan aksesibilitas pada dokumen publik, situs web, serta media agar penyandang disabilitas dapat memperoleh informasi dengan lebih mudah. Selanjutnya kita langsung saja ke studi kasus. Penjelasan singkat, yakni hak penyandang disabilitas juga sudah dijamin dalam Undang-Undang India, yakni dalam The Rights of Persons with Disabilities Act atau RPWD pada tahun 2016, yang mana pada pasal 46 undang-undang itu mewajibkan pemerintah untuk menyesuaikan standar infrastruktur fisik dan transportasi umum agar ramah difabel. Kemudian juga ada juga kampanye yang tadi sudah saya jelaskan. Selanjutnya, pada studi kasus yang pertama ada kondisi ruang publik. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana sih inisiatif Accessible India Campaign itu berdampak pada perkembangan aksesibilitas publik bagi penyandang disabilitas di India, terutamanya di kota Delhi ya. Oke, yang pertama pada trotoar dan jalan kota, inisiatif Accessible India Campaign itu dalam menjamin aksesibilitas tanpa hambatan di trotoar kota Delhi masih dinilai kurang karena terdapat investigasi media yang melihat bahwa banyak trotoar yang berlubang dengan permukaan tidak rata dan tanpa jalur taktil yang penting bagi penyandang tunanetra. Selanjutnya juga terdapat praktik pengelolaan jalan yang masih melanggar prinsip aksesibilitas seperti pedagang kaki lima di trotoar, kemudian penempatan barikade polisi di pinggir jalan yang mengganggu akses bagi penyandang disabilitas. Selanjutnya ada bangunan pelayanan publik, di mana melalui AIC ini telah terdapat renovasi dan pembaruan pada 1.314 gedung publik. Namun di kota Delhi sendiri, fasilitas publik seperti rumah sakit dan kantor pemerintahan masih belum sepenuhnya nyaman bagi penyandang disabilitas. Seperti misalnya kita menemukan contoh bahwa Maulana Azad Medical College belum memiliki tempat parkir khusus, rem untuk kursi roda atau lift yang sesuai. Nah, selanjutnya
kita pindah ke kondisi transportasi umum. Yang pertama terdapat Metro Delhi. Nah, di sini sejak 2015 AIC ini sudah melakukan renovasi terhadap stasiun-stasiun kereta di India dengan 709 stasiun mencapai status aksesibilitas penuh dan 4.668 lainnya mendapat peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Nah, hal tersebut juga dicerminkan sangat jelas di Kota Delhi dengan fitur-fitur seperti ramp di stasiun, lift berpanel rendah untuk kursi roda, kursi khusus, dan pengumuman audiovisual yang ramah pengguna difabel. Koridor metro juga dilengkapi lantai taktil bagi tunanetra, pintu otomatis, serta aksesibilitas di semua pintu masuk stasiun. Dan kondisi transportasi umum selanjutnya yakni terdapat di bus kota yang dimana melalui ASI 8.695 bus telah diklasifikasikan sebagai sepenuhnya ramah akses terhadap penyandang disabilitas dengan lebih dari 42.000 lainnya dimodifikasi hingga memenuhi standar aksesibilitas secara parsial. Nah, di sini pemerintah dan Mahkamah Agung India sendiri sudah mewajibkan penggunaan low floor bus untuk mempermudah mobilitas penyandang disabilitas. Namun, tentu saja itu membawa tantangan baru yang mana kondisi jalan dan usia dari bus low floor itu teruji. Bus itu lebih rentan rusak ketika jalan raya berlubang karena mereka lebih rendah, sehingga perawatan harus lebih diperhatikan. Nah, baik, Salindia selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gari, silakan. Baik, terima kasih Go Surya. Saya selanjutnya akan menjelaskan mengenai bagaimana analisis dari realisasi aksesibilitas publik di Delhi dengan perspektif teori social model of disability dan juga konsep inklusivitas. Untuk pertama mengenai social model of disability milik Mike Oliver kan ada beberapa poin indikator yang memang menjelaskan bagaimana bentuk seharusnya dari pemberian hak-hak disabilitas terkhusus di India sendiri. Yang pertama, AIC atau Accessible India Campaign ini masih fokus pada akses fisik. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Gus Surya pada bagian studi kasus, sebenarnya AIC ini memang banyak berupaya mengenai untuk memperbaiki aspek fisik seperti membangun lift, rem, dan juga jalur taktil yang sudah tadi dijelaskan. Tapi kalau misalnya dilihat lebih dalam, pendekatan ini masih terlalu fokus dengan infrastruktur dan bahkan tidak mampu mencapai target yang seharusnya direalisasikan oleh India sendiri di daerah-daerah urban terkhusus di Delhi. Dan banyak ruang publik Delhi juga yang tetap tidak konsisten terhadap hal aksesibilitas ini, terutama trotoar, gedung pemerintah, dan juga transportasi non-metro. Lalu yang kedua, partisipasi difabel minim dan desain kebijakan tetap top down. Mike Oliver tadi menjelaskan bahwasannya suatu bentuk realisasi kebijakan publik terkait disabilitas itu harus mengaitkan ataupun melibatkan para disabilitas ini sendiri. Namun, lagi-lagi apa yang terjadi di Delhi ini kebijakannya tuh masih bersifat top down alias dari pemerintah lalu turun ke bawah. Masih kurangnya partisipasi dari dan pengalaman suara dari kelompok-kelompok yang memang terdampak langsung, sehingga ini memperlihatkan adanya hambatan struktural sosial yang belum dibongkar atau belum diselesaikan di India. Lalu yang terakhir itu mengenai infrastruktur seperti metro memang lebih ramah, tapi ruang publik lain di Delhi masih belum konsisten. Ini kembali seperti penjelasan sebelumnya bahwa bagaimana realisasi hak disabilitas dalam hal infrastruktur ini masih belum menyeluruh dan belum mencapai apa yang seharusnya menjadi tujuan ratifikasi CPRD oleh India. Dan yang mana ini juga berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Mike Oliver bahwa hak disabilitas itu seharusnya juga hambatan dari disabilitas ini tidak hanya berasal dari orang atau individunya, tapi juga bagaimana masyarakat memandang disabilitas itu sendiri. Lalu yang kedua mengenai konsep inklusivitas. Sebenarnya Mike Oliver juga menjelaskan bagaimana konsep inklusivitas dalam konsep dalam teori social model of disability. Namun dalam konsep inklusivitas ini kami akan lebih menganalisis terkait aksesibilitas sistemik, partisipatif, dan yang bukan reaktif. Artinya di mana itu hanya bentuk suatu instruksi yang tidak memberikan atau tidak menanggapi timbal balik dari apa yang terjadi di masyarakatnya. Sehingga kami bisa mengatakan Accessible India Campaign ini
tidak bisa menjamin pemberdayaan dan keadilan sosial karena belum ada pergeseran sikap masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Tami sebelumnya, seharusnya dari hak-hak disabilitas ini tidak hanya berfokus dengan bagaimana aksesibilitas publiknya dan bagaimana para disabilitas ini mampu melakukan atau memiliki partisipasi di ruang publik, tapi juga bagaimana masyarakat dan norma di sekitar masyarakat ini mampu mendukung hak-hak disabilitas juga, sehingga itu juga berkaitan dengan reaktif ya, timbal balik dari masyarakat. Lalu yang ketiga itu universal design belum menjadi norma dan akses di Delhi belum merata. Ini lagi-lagi sedikit redundan dengan poin sebelumnya bahwa inklusivitas ini kan poin dasarnya adalah menyeluruh, tetapi apa yang terjadi di Delhi ini masih belum menyeluruh dan belum merata, bahkan belum sesuai dengan tujuan ataupun target yang diinginkan, sehingga aksesibilitas ini terkesan hanya sebagai proyek teknis, bukan nilai dasar atau dalam tata kelola kota. Jadi dapat dikatakan walaupun Accessible India Campaign ini tidak membawa telah membawa kemajuan, maksudnya adalah merealisasikan apa yang diinginkan oleh para disabilitas, tapi dari segi hukum maupun infrastruktur, analisis kami menunjukkan bahwa pendekatannya masih belum cukup sistemik dan partisipatif, karena perubahan yang ke depan perlu berfokus juga kepada hambatan sosial dan penerapan inklusivitas atau universal design dalam pembangunan perkotaan. Selanjutnya yaitu bagian kesimpulan. Benang merah yang kami dapatkan melalui konsep inklusivitas dan teori sosial model of disability menunjukkan bahwa memang Accessible India Campaign telah membawa sejumlah perbaikan fisik dalam sistem metro yang aksesibel seperti bus lantai rendah, renovasi gedung-gedung publik, dan implementasinya sayangnya masih terfragmentasi dan belum sepenuhnya selaras dengan strategi perencanaan yang holistik dan inklusif. Dari sudut pandang social model of disability, meskipun Accessible India Campaign ini telah menghasilkan sejumlah perbaikan fisik, inklusivitas, dan social model of disability menunjukkan bahwa implementasinya masih belum menyentuh akar permasalahan secara menyeluruh dan fokus pada infrastruktur itu tidak disertai dengan perubahan struktur sosial yang menyebabkan aksesibilitas ini masih bersifat parsial ataupun simbolik. Tidak hanya itu, kami juga melihat minimnya keterlibatan komunitas, lemahnya penegakan kebijakan, serta absennya pendekatan perencanaan kota yang terintegrasi sehingga aksesibilitas ini menjadi nilai utama dalam tata kelola urban di Delhi. Jadi untuk mewujudkan janji CPRD, diperlukan reformasi kebijakan yang lebih inklusif, partisipasif, dan berbasis hak guna untuk menjamin partisipasi penuh penyandang disabilitas dalam kehidupan politik. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.